soal yang pertama. Di sini, bentar. Supaya enak ya. Bentar, sabar. Udah siap ya buat kita ajang lomba nanti? Ini bisa ya, kalau misalkan ada yang mau rekam layar juga boleh ya. Nanti juga Ibu rencananya mau upload ke YouTube sih. Nah, kita mulai di sini. Nomor 1 dulu ya. Nah, nomor 1 ini kelelawar memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulutnya dan dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya. Ingat ya, hewannya itu kelelawar. Pertanyaannya adalah, meskipun terbang di malam hari, kelelawar tidak menabrak. Kuncinya adalah di malam hari. Kemampuan kelelawar tersebut disebut. Nah, jadi ini namanya proses adaptasi hewan. Itu kalau di SMP itu udah dipelajari di kelas 7 kalau nggak salah ya. Ini ada mimikri, ada hibernasi, ada ekologi, ada autotomi, dan nokturnal. Coba Ibu mau tanya dulu di sini, kalau hibernasi itu apa? Hibernasi. Apa Ajmi hibernasi? Kalau hibernasi itu udah jelas ya bahasanya juga hibernasi. Kalau hibernasi itu berarti dia apa? Dia tidur. Cari makanan. Bukan, hibernasi itu tidur. Ini Ibu susah juga ya nulisnya. Kebetulan gak pakai ini Ibu teh. Jadi pokoknya mah ini teh ceritanya tidur. Nah, terus kalau mimikri, hibernasi, mimikri, ekolokasi, autotomi, nokturnal itu apa? Coba kita bantu, kita search dulu tentang proses adaptasi hewan dengan apa? Dengan lingkungannya. Nah, di sini bentar, atau kita lebih jelasnya lingkungannya seperti mimikri. Ini ya, mimikri itu berasal dari bahasa Yunani, yakni mimetikos, atau dalam bahasa Inggris mimik yang berarti meniru. Jadi kalian harus ingat contoh hewan yang meniru itu apa aja. Di sini kita buka image-nya. Kalau mimikri itu ada bunglon, ada apa lagi? Ada lan? Kenapa ini teh? Lupa? Apa baru bangun tidur? Oke, jadi nanti kita harus tahu kalau mimikri itu adalah penyesuaian warna tubuh ya. Jadi kalau dia ada di pohon, di dahan, warnanya coklat berubah. Contohnya adalah apa? Tadi teh apa? Aku jadi lupa. Apa teh ini teh namanya teh hewan apa? Bunglon. Iya, bunglon, hewan bunglon. Apalagi hewan yang bisa berubah warna? Ada lagi nggak? Kalau landak bisa berubah warna nggak? Bisa nggak? Gimana Nanda Alea? Bisa berubah warna nggak kalau landak? Diam-diam baik.
Oke, kita lanjut. Sekarang selain mimikri, tadi teh ada apa? Katanya ada hibernasi. Ekolokasi. Dulu, hibernasi. Nah, Hibernasi. kalau hibernasi itu adalah tidur di musim dingin, seperti beruang, kutub. Ada juga ini apa yang ada cucuknya teh apa? Hewan apa yang ada cucuknya? Landak. Landak gitu. Dak. Nah, sekarang itu ya, pokoknya nanti cari lagi. Jadi mereka itu biasanya di musim dingin tuh dia tuh banyak tidur gitu. Nah, itu berarti kelelawar termasuk gak? Kelelawar bisa berubah warna gak? Enggak. Kelelawar suka tidur gak di musim-musim tertentu? Suka. Di mana kelelawar di musim apa kelelawar tidurnya? Malam hari. Itu bukan musim atuh. Sekarang coba kita lihat ekolokasi. Ekolokasi. Nah, apa sih ekolokasi itu? Ekolokasi adalah proses di mana hewan kemudian memperoleh penilaian lingkungannya. Hewan akan memancarkan suara serta mendengarkan gema sebagai suatu gelombang suara yang memantulkan objek yang berbeda ke lingkungan sekitarnya. Jadi istilah lainnya adalah ekolokasi. Di sini ibu garis bawah ini ada, boleh dicatat ya kalau penting. Istilah ekolokasi dapat diartikan sebagai hewan yang memanfaatkan kemampuan ini secara teratur dalam mencari mangsa, menavigasi, dan menghindari predator ini teh. Jadi identifikasi, jadi hewan-hewan yang bisa memantulkan suara dalam artian radius frekuensi yang kecil. Hewannya apa aja? Masih ingat? Di pelajaran SD ya. Ada kelelawar. Apa teh namanya tingkatan frekuensinya teh? Audiosonik apa ultrasonik nih? Coba. Ini ada kelelawar, lumba-lumba, ya. Apalagi kalau di sini dimunculkan nih kelelawar mirip siapa nih? Kalau tadi mah bunglon apa teh? Kalau bunglon mah mimikri gitu. Paham ya? Harus bisa dibedakan. Jadi di sini udah ada jawabannya nih. Kalau kelelawar itu memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulutnya dan dipantulkan oleh benda-benda sekitarnya. Namanya apa? Ekolokasi. Nah, jawabannya. Sekarang kalian harus tahu juga apa sih autotomi itu apa? Harus tahu nih. Kita cek. Bentar. Siapa tahu nanti soalnya kan enggak ini ya. Apa teh namanya? Autotomi. Kalau autotomi mah adalah yang bisa memutuskan badannya. Apa ini? Hewan apa? Cicak. Apalagi? Yang bisa putus ekornya? Kadal. Putus. Salah tadi putus badannya, putus ekornya. Andika sih ya. Jadi putus badannya. Kalau cacing gimana tuh cacing? Cacing autotomi bukan? Ibu ini tips dari ibu. Ibu dulu suka kebalik antara autotomi dan mimikri. Kadang-kala ibu mikir mimikri itu yang bisa yang potong ekornya. Pokoknya autotomi. Jadi apa? Anatomi tubuh gitu ya, anatomi. Jadi autotomi itu adalah proses adaptasi hewan yang dapat memutuskan ekornya. Yaitu salah satunya adalah cicak. Nanti sambil dicari-cari lagi,
seperti apa contoh-contoh hewan yang lainnya gitu ya. Terus ada lagi di sini nokturnal. Apa sih nokturnal itu? Nokturnal. Nokturnal di sini kita cari pengertiannya. Nokturnal itu adalah nokturnalisi, yaitu dilakukan hewan mempunyai tujuan sebagai adaptasi untuk menghindari dan meningkatkan predasi atau proses mangsa memangsa. Dengan menjadi hewan nokturnal, sebagian binatang berusaha menghindari diri dari para pemangsa. Jadi ini contohnya adalah hewan-hewan yang aktif pada malam hari. Coba Andika, apa aja hewan yang aktif di malam hari? Andika aktif di malam hari? Oh, bisi we, aktif di malam. Ya, bener. Ini ada gambar nadanya. Salah satunya adalah burung hantu. Terus kelelawar juga bisa ya, karena kelelawar juga di malam hari. Cuman posisinya kalau pertanyaannya untuk menghindari predator, kelelawar bisa tuh nokturnal. Tapi karena ini mah pertanyaannya dan soal ceritanya adalah apa tadi teh, memancarkan bunyi frekuensi, berarti dia sifatnya ekolokasi. Jadi hewan ekolokasi itu adalah hewan-hewan yang memancarkan frekuensi suara sehingga menghasilkan gema gitu ya. Kalau di sini mah ya, nah, coba kita buka nih. Insyaallah. 4 adaptasi. Bisa kalian cari apa sih perbedaan adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi dengan adaptasi tingkah Dan laku. tingkah laku. Apa aja perbedaannya? Boleh dicari supaya nanti kalian siapa tahu nemu soal yang berbeda itu bisa menjawab gitu ya. Jadi Ibu bahas. Nah, gitu. Terus di sini nanti sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita bahas. Kalau misalkan kedepannya nanti nggak keburu lewat Zoom, kita bisa nanti Ibu buat video, nanti kamu tonton gitu ya. Sampai sini ada yang bertanyakan dulu nggak? Baru 1 soal nih. Jadi jawabannya adalah kalau kelelawar yang ditanyakannya frekuensi dan dipantulkan oleh benda sekitar, maka dia jawabannya adalah ekolokasi. Oke. Ekolokasi. Ibu ulangi, kalau mimikri itu adalah proses penyerupaan warna tubuh hewan terhadap lingkungannya. Ya, itu berarti kalau hibernasi dia itu tidur di musim-musim tertentu. Boleh nanti dicari ya hewan-hewannya yang lebih jelasnya. Terus ekolokasi adalah kemampuan hewan dalam memberikan frekuensi suaranya itu terhadap lingkungan sekitarnya. Contohnya juga selain kelelawar ada lumba-lumba. Terus autotomi itu adalah proses dari melepasnya bagian tubuh hewan itu sendiri karena untuk melindungi diri dari predator. Contohnya seperti cicak yang memutuskan ekornya. Kemudian di sini ada nokturnal. Tadi itu apa? Nokturnal itu adalah kemampuan penyesuaian diri makhluk hidup atau hewan untuk penyesuaian terhadap bahasa saintis, bahasa ilmiah gitu. Kalau nanti di soal keluar misalkan nama padi itu bukan padi tapi Oryza sativa, berarti kamu harus tahu kalau Oryza sativa itu adalah padi gitu ya. Atau Ibu pernah tahun kapan ya ngebimbing olimpiade itu keluarnya hewannya itu padahal bunglon tapi namanya bukan bunglon gitu. Kayak tadi ini kan bentar nih, ini kan kelelawar
Nah, yang keluar itu bukan kelelawar, tapi nama ilmiah kelelawar. Di soal itu, ya kalau kita nggak hafal, kita kan nggak tahu ya itu hewan apa. Makanya selain tips yang kedua, selain kamu paham bahasa-bahasa sains gitu ya, kamu juga harus tahu kode-kode gitu. Kode-kode bahwa, oh ada bahasa frekuensi nih, oh ada bahasa malam hari nih, apa ya kira-kira yang mendekati dengan teori ini gitu. Jadi pemahamannya kalau Tia Ibu ngajar di kelas itu otak kita harus terus, kalau Sundanya mah dipacul gitu ya. Terus digali dicangkul otaknya supaya pemahaman kita lebih bertambah banyak gitu. Paham ya? Mudah-mudahan Allah meridhoi usaha kita. Semoga nanti kita juga bisa melaju ke tahap-tahap selanjutnya. Nanti yang baru gabung Ibu share lagi karena ada tata caranya kayak plus minus berapa berapanya. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau misalkan nanti saat ngisi soal kalian ada pertanyaan nggak ngerti, aktif aja di grup ya, jangan malu-malu. Oke. Iya ya Nanda ya, jangan malu-malu walaupun ada waktu Bu Ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.